paling penting yang tadi saya bilang itu, wahai kaum, kamu LDR mau ngapain? Gitu. Hmm. Kalau mau mencari, misalnya nyari, oh gaji di sana 4 juta. Kalau kerja di sini misalnya gajinya udah 500.000, ngambil yang di sini, jangan ngambil 4 juta. Gitu. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwan Dinardi. Jangan lupa subscribe segera. Irwan, kalau bagi seorang laki-laki ketika dia ingin meninggalkan ya yang namanya istrinya dan anaknya dalam rangka untuk bekerja, dalam rangka untuk misalnya menuntut ilmu, sebenarnya apa yang harus dipahamkan dulu kepada istri ini agar tidak gelisah? Karena sebagian ada yang tidak redho kayaknya kalau suamiku harus pergi gitu. Gimana ya Irwan? Iya, kalau dari saya sih, Ajo, bukan harus ada yang pemahaman ke istri ya, harus memahamkan ke diri sebenarnya ya. Karena kan semuanya pangkalnya diri gitu ya. Diri si ayah, diri si laki-laki ini gitu. Karena memang Allah memang melebihkan dia sebagai rijal ya. Jadi kalau dia mau berbuat apapun, mau di LDR, mau tidak, dia harus lebih paham dirinya. Makanya orang sering bilang, knowing yourself itu yang paling utama. Gitu. Luar biasa. Saya Jadi tuh memang, selalu menunggu Irwan tuh ngeluarin kalimat kuat-kuat bahasa Inggrisnya. Terus Irwan lanjut. ya itu yang paling utama sebenarnya. Nah, jadi kan persoalan LDR lain itu kan sebenarnya adalah persoalan kepada laki-laki. Gitu. Dia yang sebagai nakodanya, dia sudah paham tentang dirinya, paham tentang visinya, paham tentang ikatan apa yang dia buat gitu, yang dia paham juga seperti apa nanti dia akan melakukan konsekuensi, semua konsekuensi jarak jauh berarti fisik nggak dapat, psikologis apalagi dan lain. Kalau selama ini mungkin orang beranggapan ya persiapkan istrimu, persiapkan anakmu. Kalau saya bilang persiapkan dirimu gitu loh. Justru yang Artinya gini dipersiapkan loh. yang akan berangkat ini artinya sang suami sebagai koam, sebagai Oh iya, kepala keluarga. iya. Artinya begini aja, pilihan dia mau pergi jauh atau tidak pergi jauh itu kan ada sama dirinya dia. Betul. Pilihannya bukan pilihan dia punya maisha atau tidak gitu. Ada yang lebih mahal dari persoalan maisha itu gitu. Karena kita bicara soal parenting, kita sepakat betul bahwa perkembangan anak itu nggak pernah berhenti kan gitu ya. Betul. Nah, artinya inilah pertimbangan-pertimbangan lebih dahulu. Kalau saya sih pikirnya knowing Berarti yourself lebih dahulu. Berarti kalau Irwan lebih cenderung tidak menyarankan orang menjalankan hubungan LDR. Oh enggak. Dikembalikan kepada si bapak, si ayah. Kalau dia mau LDR itu dengan semua, dia udah kenal dulu Jo, gitu. Apa yang konsekuensinya apa, ini konsekuensinya apa. Barulah kita melihat bagaimana persiapan istri, bagaimana persiapan anak-anak. Oke. Bang Hilman, kalau bicara tentang rumah tangga yang LDRan, siap-siap nih pertanyaannya nih sesuai dengan nih Bang Hilman. Malas. Sebagai moderator, saya nggak mempersiapkan. Saya tahu kapasitas Bang Hilman sebagai psikolog handal, pastinya sudah tahu. Bang Hilman, kalau dari beberapa ada yang sempat WA, walaupun ini nggak mewakili populasi ya, bahwa sebagian besar orang LDRan dalam tanda kutip tidak sukses dalam menjalankan rumah tangganya. Ini sepakat nggak? Bisa juga benar. Bisa juga benar, Ustaz. Apa ya? Jawab dong. Apalagi kalau komunikasinya nggak lancar ya. Pengalaman Bang Hilman, ada nggak klien yang mungkin kasusnya persis, yang artinya ketika dia menjalankan LDRan, ada impact-nya kepada keluarganya? Ada dong. Jadi gini, setiap orang itu butuh bergantung ya. Jadi kan kita dijadikan Allah makhluk sosial ya. Lita'arafu dan lain sebagainya lah ya. Tapi ketika orang berjauhan itu kan seperti ada yang hilang ya. Ada yang hilang, tempat apa sih namanya? Mungkin bertopang, apa sih istilahnya itu ya, bahasa Indonesianya, saya bahasa Indonesia jelek banget nih. Tempat apa bahasa sih Inggris namanya, boleh? bergantung ya. Bahasa Inggris boleh? Knowing yourself. Knowing yourself. Itu bahasa Inggris saya Iran. Enggak, jadi gini, begitu nggak ada, orang ibarat gini, kalau misalnya kita nggak dapat makan di rumah, orang akan cari dimanapun, di warteg atau di nasi padang dan sebagainya gitu ya.
Jadi adalah namanya hormon. Hormon itu apa sih? Hormon ikatan ya. Hormon ikatan ini netral, bisa terjadi sama anak kecil, sama orang dewasa gitu ya. Namanya oksitosin ya, hormon ikatan gitu ya. Oksitosin itu bisa timbul dari sentuhan mesra ya. Kalau orang dewasa bisa hubungan intim rutin itu bisa memicu oksitosin untuk keluar gitu. Dampaknya orang akan merasa terikat. Tapi begitu orang begitu orang tidak pernah ada sentuhan, tidak pernah ada kata-kata baik, mesra, tidak pernah ada hubungan intim buat yang sudah berkeluarga, makanya yang terjadi adalah oksitosin itu lama-lama melemah, kadarnya tidak terlalu banyak di otak. Walhasil orang akan orang kayak misalnya kehilangan ikatan, bagaimana sih? Orang akan cari-cari gitu ya, orang akan cari-cari dimanapun gitu. Nah, prinsipnya gini, kalau misal orang nggak dapet di rumah atau di dalam ya, maka dia akan cari di luar. Nah, ini bukan masalah LDR atau nggak LDR ya. Kuncinya adalah apakah komunikasi lancar atau tidak gitu. Apakah kontaknya bagus atau enggak. Iya. Gitu. Artinya bahwa sebagian besar LDR itu problemnya adalah yang membuat artinya masalah itu ketika hal-hal yang membuat pemicunya itu salah satu komunikasi itu ya. Ya, Bang Hilman ya. Baik. Wah, ini kita teman-teman semua yang menikmati tayangan ini mungkin bisa komen atau mungkin sebagian yang ikut dalam tayangan ini mungkin salah satu pelaku LDR-an mungkin bisa berbagi cerita atau bertanya. Ini di sini kebetulan ada Kak Hilman Al-Madani sebagai psikolog, ada Ayah Irwan praktisi keayahan yang sempat melanglang buana juga ya. Ayah Irwan juga sempat meninggalkan keluarganya dalam waktu lama. Ya, waktu itu mencari bola ketujuh ya, Dragon Ball. Ada juga, ada. Kalau Kak Daus dia paling jauh karena dia kan warga kampung asli ini ya. Paling jauh dia paling ke Depok. Paling jauh dia ke Depok. Itu juga lama gitu ya. Udah ditelepon sama istri pulang. Kak Daus, kalau misalnya Pak, apa yang paling dikhawatirkan dari sisi anak nih Kak Daus ketika ayahnya jarang pulang atau ayah yang berada di luar kota? Apa yang paling dikhawatirkan dari sisi pola asuh nih Kak Daus? Khususnya di anak ya, Henry ya. Iya, saya sebenarnya mau menyambung Kak Hilman tadi ya, karena bicara tentang komunikasi tadi kan lebih ke pasangan ya. Nah, kalau di anak, ini suaranya jelas ya, Ustaz Bendy ya? Jelas Kak Daus, nggak usah merasa ragu. Wajah saya juga jelas kan ya? Nah itu wajah dari dulu, wajah itu gitu. Nah kalau masalah wajah saya nggak berani komentar. Kalau wajah, tapi kayaknya kita butuh suara Kak Daus aja juga cukup. Ya, soalnya ini HP lama, nggak baru tuh kayak yang sebelah itu. Oh iya, ya sebelah itu HP baru dia, Masya Allah. Hari ini karena untuk tayangan Brother, beliau bagaimana caranya punya handphone baru. Ya berkat doa dan tirakatnya tadi malam, Allah kabulkan. HP-nya baru. Nah, Kak Daus nggak ada masalah. Handphonenya handphone lama, tapi ilmunya dari Kak Daus insya Allah ilmu baru nih. Gimana Kak Daus? Alhamdulillah. Maaf ya belok. Iya, jadi kalau dari sisi anak, pertama minimnya komunikasi antara ayah dan anak, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terbangunnya kelekatan antara ayah dan anak, gitu ya. Nah, akibatnya karena anaknya tidak lekat, gitu ya, kemudian komunikasi nggak lancar, gitu ya. Biasanya model-model begini ayahnya kalau pulang, gitu ya, saya nyebutnya ada namanya, nih maaf ya, belum nemu sih kalau bahasa Betawinya gitu, jadi pakai bahasa Tebet lah gitu. Saya nyebut guilty father gitu lah ibaratnya. Gitu, ayah yang merasa bersalah sama anak, gitu ya, karena dia nggak punya kelekatan, jarang komunikasi. Terus pas dia pulang ke ke anak-anaknya gitu, yang terjadi adalah ayahnya jadi guilty father, merasa bersalah, sehingga jadi kayak ayah tuh yang pengasih gitu, apa yang anak mau kasih, apa yang anak mau kasih. Misalkan jalan ke mall gitu ya, karena nggak pernah jalan, akhirnya ketika ke mall, ya HP-ku rusak nih, udah beli aja gitu. Iya. Nah, ini ganti ya, gue udah ganti gitu. Nah, persoalannya biasanya nanti bermasalah kepada bundanya gitu sih. Jadi dua hal itu antara bundanya komplain karena nggak diganti handphone gitu.
Iya, bundanya komplain kan, nggak pernah diganti handphone, tapi dampak ke anaknya gitu loh ya. Gitu ya. Anaknya dibeli handphone baru gitu kan, nah, ternyata main game terus, nah akhirnya berdampak. Nah, bunda yang kelabakan. Gitu sih kalau saya penting. Iya, iya. Nah, ini Ayah Irwan mungkin bisa melihatnya dari sisi ini, Ayah Irwan. Kan kalau dari sisi kayahan nih, sebenarnya ada juga fakta-fakta bahwa ayah-ayah yang boleh jadi jarang pulang ya, kayak Nabi Ibrahim ya. Kan kalau dilihat dari alat komunikasi nggak ada zaman itu, Ayah Irwan. Kemudian tapi pulangnya ada riwayat menyebutkan setahun sekali. Ada juga misalnya seorang ulama namanya Abdullah bin Qasim itu pulangnya 17 tahun sekali. Beliau belajar di Madinah, muridnya Imam Malik. Ternyata anaknya jadi salah satu ulama di Mesir juga. Ada juga dalam kitab Syiar A'lam Nubala yang pernah dibaca, itu seorang ulama namanya Faruh Robi'ah Ar-Ra'i, guru ayahnya bernama Faruh yang pulangnya 30 tahun sekali. Dan ini menarik, ada yang mungkin melihatnya dari sisi ini. Kalau masalah komunikasi, loh, ortu zaman dulu nggak punya gadget, nggak punya teknologi, nggak bisa Zoom, ya. Nah, dulu ulama dulu nggak bisa stalking akun IG anaknya kan gitu ya. Nah, itu bagaimana menjelaskan ini bahwa Irwan rahasianya ini di mana Irwan? Ya, Kak Ilman, Kak Daus, kita ini berempat kan ya. Giliran yang jawab kan baru bertiga ya. Di antara kita berempat itu ada moderator. Moderator itu biar kita nggak rebutan gitu. Jadi alirannya tuh saya arahkan ke Irwan. Jadi jatahnya masing-masing dapat gitu Irwan. Jadi mungkin gini Ajo, perlu juga kita melihat bahwa ini bukan menafikan ya. Perlu juga kita melihat bahwa dunia ini fana. Ya, dunia ini fana. Dunia ini memang penuh ujian. Dunia ini memang bukan tempat senang-senang. Gitu. Jadi perlu juga kita melihat bahwa nggak usah terlalu sentimental soal LDR gitu loh, Jo. Gitu. Itu rekayasa Allah dan harus lalui gitu loh. Oh, banyak sekali kejadian-kejadian zaman dahulu itu orang-orang hebat-hebat kok jarak jauh. Maksud saya, maksudnya perlu juga kita melihat ada satu sisi gitu ya. Satu sisi kita harus melihat dalam skop yang lebih besar gitu. LDR ini kalau memang sudah takdirkan Allah semacam itu ya sudah gitu. Sudah gitu. Banyak kok contohnya gitu. Nggak usah nanti apa akibatnya, nanti anak seperti apa. Kalau Allah memang sudah tentukan. Tadi saya bilang, wahai kepala rumah tangga, kalau kamu memang LDR, benar-benar harus yakini gitu loh. Pakati kamu pergi keluar itu pertahankan agama, bilang sama istrimu, ini hidup di dunia gitu loh. Nggak samanya. Nah, ini mungkin yang kadang-kadang membuat kita lemah gitu ya. Kadang-kadang kalau LDR itu memang dia harus pergi gitu ya. Ya mau gimana lagi gitu. Ya artinya kan ya ada misi ya Irwan ya, bahwa kan keluarga itu kan bukan hanya urusan aku, kamu dan anak-anak. Tapi ada jejak peradaban yang mau kita ukir kan gitu ya. Apalagi cita-cita masuk surga sekeluarga, bukan masuk dufan sekeluarga kan gitu ya Irwan ya. Itu tadi yang saya bilang Jo. Kalau memang alasannya gitu aja. Nah, paling penting yang tadi saya bilang itu, wahai kaum, kamu LDR mau ngapain? Gitu. Kalau mau misalnya nyari, gaji di sana 4 juta. Kalau kerja di sini misalnya gajinya 2,5 juta. Ngambil di sini, jangan ngambil 4 juta. Gitu. Itu sisanya ya 1,5 juta ikut British Propolis gitu, ya kayak Irwan. Kalau di sini untungnya banyak, dekat dengan anak, dekat dengan istri. Gitu ya? Jadi yang gitu Jadi masalahnya tadi kan Irwan bandingin 4 juta, itu nutupin 1,5 juta gimana ya, Pak? Jualan madu gitu kayak Irwan. Reseller gitu. Jadi gitu Jo. Reseller Spiderman. Reseller Spiderman. Jadi memang misalnya ngelihat gini, marilah kita melihat juga di sisi bahwa memang kalau memang alasan-alasan syar'inya jelas gitu ya, gitu. Memang nggak ada lagi pekerjaan di sini dan harus pergi ke sana, atau dia harus menuntut ilmu, atau dia harus memang harus ada yang dipertahankan, sudah selesai. Gitu. Selesai. Tawakal sama Allah sudah selesai. Nah, tapi kalau yang tadi saya bilang Jo,
kalau memang si bapak pergi ke sana gajinya 4 juta, di sini 2,5 juta, pilih di sini aja. Kerugiannya banyak gitu loh, Jo. Di sini 2,5 juta bisa dekat dengan anak, dekat dengan lain. Kalau di sana memang kebutuhan yang memang segitu, ya pergi ke sana sudah. Gitu. Tawakal sama Allah. Gitu. Tapi memang ayah bandingannya nggak pas. Biasanya orang keluarga itu kalau 2,5 juta nggak 4 juta ya. Itu 2,5 juta dengan 200 juta. Nih akhirnya membandingkannya tuh meremehkan orang-orang kerja di luar gitu. Karena kalau 4 juta ngapain? Bolak-balik ongkos aja habis bensin gitu ya. Nah, jadi menurut saya Jo, itu dulu yang kita pegang sama-sama gitu ya. Supaya kita nggak melihatnya semuanya dengan sentimental gitu loh. Iya, betul. Ini juga buat teman-teman yang menyaksikan juga artinya mencoba dikuatkan dulu ya bahwa pilihan hidup ini, bahwa yang namanya LDR ini bagian dari planning Allah ya. Mungkin ada hikmah lain gitu ya Irwan ya. Nah, kalau setelah kita memang sudah seperti itu Jo. Nah, seperti yang Kak Ilman bilang, seperti Kak Daus bilang gitu loh Jo. Nah, kalau memang sudah pilihan dan memang harus kita hadapi, nah baru kita bantu tuh Jo, seperti Kak Ilman bilang, komunikasinya diperbaiki, bagusnya gimana. Betul. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera.